dengan bajang. Sayang, di mana posisiku kau tempatkan? Kau berada di hatiku. Arak ke uran atau dalam? Apa le dalam? Apa? Nah, darah tahu jelasan oh ini. Ingatan apa? Lamun ingatan tene tau ah. Itu sekedar dia ingat. Lagu ini ya nangis deh. Ngangen nah. Nah, berarti dia tene no. Karena dia mungkin nangis lamun hanya sebatas kepala. Yang bisa membuat orang nangis itu ketika masalah itu sampai hati. Nah, nangka leateng kudang tok kanak apa aja lu tahu kita jelasan apa leaten dah aranna ke ruana lematan berarti di atene kasih sayang ngo ino ke Allah alam aku bingung aku jelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu tidak bosan-bosannya memberikan kita nikmat-nikmat meskipun kita angkuh, meskipun kita tidak menghargai nikmat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikannya. Terkadang ibu kita sembahyang, terkadang dek tamele zikir. Luwe lah pegoyan si suruh naikan dek tempati lagu di makna ngano tetap nenek ngangan nita, tetap mbeng nita kesehatan, tetap mbeng nita kesempatan, tetap mai isi temangan murah rezeki kita, padahal muntah kita diri kita pas tersembayang nang tuh tak ingat ino pun pas datang takbiratul ihram demen mulai tamale kabirang le Fatihah jauh haning peninggal no lagu tima nangano masih dengan bengita hidup, masih dengan bengita kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka angkun tasimo ngenai ngaji itu namanya nikmat sempat. Maka kita syukuri itu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tauhid nak di kena ke gula nang tadi nu ketoan si lain-lain kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa 'ulumi asatidina wa masyayikhina wa 'ulumi ulama'il muslimin fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca dari pertama karena memang ini singkat tulisannya, tidak apa-apa untuk mengingatkan. Abda'u bismillahi. Saya memulai tulisan ini dengan menyebut nama Allah. Kullu syai'in la yubda, kullu amrin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqtar. Ay fahuwa abtar. Setiap segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka jauh dari keberkahan. Demen daging mulai angkat panoh
bismillah. Demen daging mulai pertama ngangkat pacul gina nambah bismillah. Demen daging mulai lah nanam misalnya, tak lupa tanaman pertama itu bismillah. Pokoknya segala hal, bahkan kullu syai'in mubahid usannu fihi bil basmalah. Setiap perkara yang boleh, maka boleh kita membaca, disunnahkan, dianjurkan membaca bismillah. Tapi itu batas standarnya membaca bismillah adalah sesuatu yang boleh. Boleh ke atas. Ini boleh, ini sunnah, ini wajib. Wah ini boleh, le bawa makruh, haram. Nah boleh ke atas ini untuk membaca bismillah. Muna makruh ke bawah, makruh haram untuk dah mulai baca bismillah, sebaliknya berlipat dosa entah karena itu ngejek ini. Ngerti? Mara misal daging maling anak manuk dengan kekelumno, buka lawang dengan bismillah kadunda, mula dosa ndama nyedak lawang dengan status gara-gara ida baca bismillah satak jariah. Karena itu kan menghina. Ini nama Allah ditempatkan di perkara yang baik. Perkara cengeng itu takadu ngejek jamaah itu. Jangan no. Pada sang perembeng nenek embeng kita lamun perembeng batur mana misalnya. Takadu jamak-jamak lain nangan nah. Lain nangan nah. Lagu tetap takadu ya le pepasi berlawanan no. Tok nembala itu tuh takadu angkun di manfaatan kadang kecewa ya. Malik kadun dia letak si terbalik lebihan kecewa nah. Kan enggak no. Contoh ini, mara misal nek kumbeng kadu dah kadu sembahyang. Terus ndek akadu ndek akadu le sembahyang. Kadu berdagang, kadu makan, kadu pano. Arak kecewa no kan? Lagu muna sebalik di kaduna kita ada kaduna kadu ngalah lebihan kecewa. Nah maka abda'u bismillah, kita mulai segala sesuatu itu dengan bismillah. Maraina ingat pepasik boleh, sunnah, wajib. Jadi bawa noja endak, makruh, haram endak, coba-coba baca bismillah. Makanya mama-mama si menganggap merokok makruh, enggak akan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Munda ngambil pendapat si boleh jadi silahkan, enggak apa-apa. Nangan. Bahkan meskipun itu boleh, itu pertama nih, makruh, haram, jangan dipakai. Kemudian kedua, tempat enggak boleh memakai itu walaupun perkara itu boleh, tapi kotor. Misalnya dem bersinting sampi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kena kan tai kotor. Pokoknya jangan dipakai di tempat yang kotor. Ada idaruroi ke kuning jamaah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kanggo berubah jadi haram ya. Nah itu bismillah. Jadi intinya segala sesuatu munde kotor terus kanggo, maka bacalah bismillah. Demen daging taik bu kenyaman, kira-kira ngubah hukum baca bismillah. Kanggo ndek. Kenapa? Bu kenyaman kanggo terus ndek nako kotor. Nah, nolah contoh. Nah, jadi ditulak lui gati anu kah. No, nyata. Tanya mati aja lo meh. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bau ya masih. Nangan lah angkun. Ndak ke mati ya bubak. Aku me contoh angkun anu contoh anu ka. No arah sungko anu temirik aja lo. Jawab bismillah itu pun kanggo. Saya memulai tulisan ini dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Rahman, Ar-Rahim dan Maha Rahim. Apa perbedaan Rahman dan Rahim?
Rahman itu kasih sayang Allah di semuanya. Semua makhluk. Kasih sayang Allah tiba dengan kafir. Kanan kafir tiba dia sembahyang bagus-bagus balian di. Gagah-gagah hamalik. Kita cepat contoh sembahyang tarik kempes sih dong kan. Jangan aja lu. Jadi kasih sayang nenek ini si selapu tiba makhluk Allah termasuk le tiba binatang si sekecil apapun apalagi sindi rugi dah nikmat nenek simbenga bobo pun itulah rahman Allah yang ada di sana. Nah, adapun rahim kasih sayang juga. Cuman ini sebagian besar ulama mengatakan yaitu kasih sayang Allah yang khusus nanti di hari kiamat diberikan kepada orang-orang yang beriman. Itu perbedaan Rahman dan Rahim. Daimil ihsan. Allah yang daim artinya dawam. Bahasa Taino kan. Lu dalam ngadu dawam. Itu bahasa Arab yang artinya terus menerus. Ihsan selalu berbuat kebaikan, selalu mendatangkan kebaikan. Sehingga dalam hadis diceritakan ajaban lil mu'min. Sangat luar biasa, mengherankan bagi orang mukmin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, immassahul khairu saqar wa immassahud darra sabar. Luar biasa orang beriman itu ketika dia mendapat sesuatu yang baik dia bersyukur. Ketika dia mendapat sesuatu yang buruk dia bersabar. Nah, artinya daimil ihsani sifat Allah itu terus menerus baik. Terus menerus memberikan kebaikan. Orang yang memahami dan meresapi daimil ihsan dia tidak akan pernah berputus asa, dia tidak akan pernah mengeluh, dan dia tidak akan pernah menyalahkan takdir. Daimil ihsan artinya selalu memberikan kebaikan. Kalau nita terik numpas dekta. Embe sifat nenek si daimil ihsan yang selalu memberikan kebaikan itu. Apa sih kita mahaminna? Ya bagus terik numpas ini lita menurut Allah. Saya nggak mundik terik numpas sang temate kojor barah lejulu. Nanganokah? Sakit kita sampai operasi, sampai buik hartan tata jual. Jakan-jakan darak nawarisang sang anak jarin tah. Resapi daimil ihsan, Allah selalu memberikan yang terbaik. Dek tagin stres, dek tagin putus asa. Kenapa? Bisa jadi munan dek dah sakit, butuh harta ino sang saling rantak anak dah semate rebutang harta. Nangano sita meyakini daimil ihsan. Jadi apa sih menimpa kita sindek bagus menurut kasab matanta kita yakinkan bahwa itu ini yang terbaik menurut Allah. Karena Allah daimal ihsan. Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Meskipun itu sekilas kita menganggap itu tidak baik. Mara contoh si buruk sampai buik bangkatnya nak kadu berawat kan nangane aluk bagian awakku darak kena anak jaring pun darak kena dait gara-gara penyakit ini. Lamun tam meresapi sifat nenek si selalu memberikan yang terbaik ditagin sampai muni. Kan sarayam ta kita anak ta ya dere jarina anakku kaya hitan deh. Pacu le masjid, pacu yang doa yang itu. Daripada kita anak dah saling sikat, saling rantak, bahkan narak saling semate, gara-gara harta tertinggalan. Nah ini sebagai contoh ngumbai kita nyikapin diri kita ketika kita mendapati sesuatu yang kita anggap buruk. Kita berhusnuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillah, maka segala puji bagi Allah itu arti yang biasa. Arti yang baik untuk kita renungkan di zaman-zaman seperti ini adalah falhamdu, maka puji-pujian itu, sanjungan-sanjungan itu lillah yang berhak menerimanya hanya Allah.
Munda artiannya segala puji bagi Allah biasa. Kedengarannya biasa. Sementara kita ini tawah kebal-kebal lah. Lamun nasihat-nasihat biasa marah radio sih terdengarna. Apalagi nangka itu pengajian yang tabekah. Maka biasa pada pacu sembahyang. Ndara idagin meresapi langsung. Tetua aku kah masih dang aku telat sembahyang subuh. Ndara idang lamun masih sekedar-kedar kepacu sembahyang ndak girang telat sembahyang subuh lamun sekedar ngono. Nara dang lebih aja lu ongkat ustaz toh kah. Oh, di baru training ngono. Itu wah kebal. Nah, maka kita robah pemakna bukan merubah ini lagu da ingrang artinya sisai. Alhamdulillah kan artinya pertama marah biasa no segala puji milik Allah. Arti maksud si kedua adalah tidak ada yang berhak untuk mendapatkan pujian kecuali Allah. Sehingga munda resapinna si bau berhak menerima pujian, si berhak menerima sanjungan hanya Allah, maka demenara dengan nyanjung ida ndek kembah kelingan dah. Saya nggak sadarin dah baru dagana alhamdulillah esak nenek tentu si mula berhak terpuji. Di aku apa lo? Nah sehingga orang dulu ketika dia ingat dia belajar hadis toh, apa kisahnya Jo? Engkau luar biasa, engkau telah mampu menyembuhkan ini. Apa ini? Ma syafaitu ahadan. Saya tidak menyembuhkan seorang pun. Ndekku tahu nguatin dengan lagu aku cuma saja jari perantara nenek nyembuhannya. Becate kembali. Jari ndek kena. Lah cakap tidak. Alhamdulillah kah. Berkat pacun tu lah lelah aku ngamalang tu jari doa itu. Nah, merasa luar biasa apalagi cerita tono aningku berawat dek wah nanti jarak sekali sempuru jari ya kah. Nah, demen kembah telinga terus. Kenapa bisa begitu? Dia tidak meresapi makna alhamdulillah. Berarti apa arti alhamdulillah? Si harus data namangon kah? Lain nih no aning amalik. Apa makna alhamdulillah julu antik darenungang. Ini arti biasa ini, Ini nomor 2 no. Hanya Allah yang berhak menerima pujian. Munara dengan nyanjungang ida nyerek selap pujian itu hanya Allah, ndak puji aku. Nah, nolah makna. Nah, kita ini hanya seorang makhluk. Al-Qadim. Apa mana Al-Qadim? Terdahulu. Yaitu nenek wah laik hinun di abadi awal. Al-awwalu dia pertama tapi tidak punya permulaan. Kemudian dia terakhir dan tidak punya ujung. Al-Qadim bahasa tandeh bahasa sasakna qadim itu bengan. Wah laik. Ini arti qadim. Jadi Allah itu maha terdahulu dulu. Nah, jadi terus dia dia ambis-ambis ya le Allah al-awwalu dia yang pertama. Jadi al-awwalu dan al-qadimu mirip ya kah? Lamun qadim artinya laik. Lamun laik apa gini tah jelas sama. Laik wah. Laik gati. Terus ndara piran naik kanan ndara ngono-ngono kah? Nah, terus al-awwalu iya pertama. Ndara si sebelum mano. Nah, jadi ya ambis makna kah? Al-akhiru dan dia yang terakhir. Artinya munara angka no saya 2 teluk dia nomor 1. Dari 2 teluk 4 terus andena 100 nomor 1 saya. Lagu ndara 1 saya malik nah ngono lah. Kemudian digandeng dia dengan al-baqi kekal. Artinya laik wahino sampai laun, ndak punya awal, ndak punya akhir. Bila tahawuli. Nah, jadi ini syairnya yang terakhir.
Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Bila tahawuli, tidak berpindah-pindah. Jadi ketika ada nanti ketika kita belajar asma wa sifat seperti yang dipelajari di dalam tauhid ats-tsalatsah, tauhidut tsalatsah, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini sistem atau metode yang dipakai oleh Imam Ibnu Taimiyah. Nah, maka di sana tidak ada kata-kata bila tahawuli. Di sini perbedaan antara mazhab al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah dan pendapat atau mazhab-mazhab yang lain dalam masalah akidah. Nah, jadi dari dalam pengertian innallaha yanzulu ila sama'id dunya fi thuluthil lail, itu ada hadisnya, nanti Allah itu turun di sepertiga malam ke langit dunia. Itu tidak menafikan sifat tahawuli. Itu sebabnya dalam bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah menafikan yang namanya berpindah. Sementara paham lain kan terkadang Allah berada di atas arsy, kemudian Allah bisa turun ke langit dunia di sepertiga malam. Mereka meyakini seperti itu. Dalam mazhab al-Asy'ariyah, maka itu dinafikan. Tidak boleh. Bahkan sampai dianggap kafir. Muntain meyakini pindah wah nenek wah tono. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bila tahawuli, Allah tidak berpindah. Yang ngulu berarti pun ndak kanggo mendingan kan lawan pindah-pindah ngulu ndih. Tapi sifat ngulu itu pun ndak bisa disifatkan kepada Allah. Bertempat anehnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menafikan sifat berpindah dan menafikan sifat lawanannya. Sifat ngulu itu menetap itu. Berarti arah andang atau arah balena. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi dalam masalah akidah ini sedikit-sedikit sok tak paham. Dia karena bareh kita khawatir kita sindik tahu sekolah ngono dulu, bareh dengar ida pengajian bacaan hadis sahih jelas ini jadi tetune. Ndak kadang-kadang ongkat puan gurun ta ongkat ustaz ta simbada itanu tetuna ino. Jadi sokan beto apa paham mo bejulu. Marangkungku sing ngajar dengan berusalli daripada ada pusing-pusing ku niat sembahyang titik wah. Nah ngono kah. Nah ngono acarana lek ulama-ulama ngajar kita sehingga hinutuna terkadang terkesan seakan-akan ndak punya dalil. Tapi sekarang ketika kita gali, mereka sebenarnya satu persatu dari sifat 20 itu benar adanya dan dalilnya kuat. Jadi di sini dikatakan Allah tidak berpindah-pindah. Karena konsekuensi ketika kita mengatakan pindah-pindah pasti bertempat. Pindah yaning tono, pasti lamun pindah pasti arah aningna. Munawahara aningna pasti arah ekanna. Ino konsekuensi lamun tegena pindah. Pada sang kita meyakini Allah turun berada di langit pertama saat sepertiga malam. Itu menunjukkan tempat. Dia akan menuntut nanti bahwa karena demen nawah sepertelu malam mau embekanengnya. Nah, akan menuntut seperti itu. Nah, untuk orang awam, ketika itu dikatakan Allah tono ya le langit pertama le tengah kelemo. Lamun temuni ngono, dengan awam itu dengan sendirinya imajinasi atau akalnya akan berpikir bare demena liwat seperti kelemo beka dengan di atau sebelum membeka atau andi ngono ya. Nah, yang jaga pikiran dengan awam sing ngono ulama nah bila tahawuli maka sifat berpindah mengambil posisi, mengambil tempat itu dinafikan. Artinya Allah tidak bertempat. Ingat.
Adapun mereka yang mengatakan sifat Allah itu ada di mana-mana, itu salah total. Tidak ada akidah kita yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Tidak. Allah tidak di mana-mana, bro nara. Agian dia berdampu. Lamun tagana Allah ada di mana-mana, itu tidak salah. Fathamma wajhullah. Aynama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Nah, itu maksudnya dimanapun kalian mengarah di sana ada wajhullah. Bukan berarti diri Allah, tapi di mana-mana beaning teh luwe tunu tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, jadi kering sekali jangan kita katakan Allah ada di mana-mana. Tapi katakan Allah tidak ada di mana-mana. Karena mana itu tempat. Mana itu batu beli. Berarti batu beli tempat. Embe, lamun tegena embe no, andang mah no, tempat mah no. Bawa meja tempat. Embe tau kata-kata embe tau nah itu yang tidak boleh. Karena itu akan menuntut makna tempat. Tidak bisa kita samakan sebagaimana dalil sebagian orang kan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanya seorang budak di zaman itu, Ainallah fis sama, itu jadi dalil kanggona nabokatuan Ainallah, bahwa hadis itu harus dipelajari baik-baik. Hadis itu ittirab. Ada hadis yang diriwayatkan dari lain kalimatnya tidak begitu. Dia hanya menguji keimanan seorang anak kecil. Nah, yang penting dia meyakini Allah itu sudah berarti fa'in a'tiqha fa'innaha mu'minah. Merdeka yang budak ini sesungguhnya dia adalah orang beriman. Nah, tapi dalam hadis lain tidak seperti itu redaksinya. Tidak mengatakan Allah di langit. Tapi dia hanya menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan segalanya, langit termasuk bumi. Nah, itu jadi hadis itu termasuk hadis yang mu'allal, yang sebagian hadis yang lainnya harus digabungkan dulu ya, sehingga ulama-ulama ahli berbeda pendapat dalam kekuatan hadis tersebut. Jadi dalam Al-Asy'ariyah kekuatan hadis jariyah itu disebut dengan hadis jariyah. Kekuatan kesahihan hadis jariyah dipermasalahkan dalam akidah Al-Asy'ariyah. Apanya dipermasalahkan? Kesahihannya. Lagu dalam kelompok yang lain itu tidak diragukan tentang kesahihan hadis itu. Dan teleng guru nambada nah hadis ini sahih. Guru tembada itu diperselisihkan. Jadi masing-masing punya dalil. Intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bi Allah bila tahawuli. Allah tidak berpindah-pindah, Allah tidak bertempat. Jadi lamun lae ditekanggu ngajar dengan aina Allah meskipun ada dalam hadis. Kenapa? Pertanyaan MB tauna itu menuntut tempat. Lamun nengka kan kanak-kanak becik. Aina Allah. Beto nenek juk. Ita lae lamun tengenong kata kepak itu sama nganto ada. Mun dengan nengka pinter ya. Ini ngono anak kah. Nah, ngono kepakan taek. Nukandara dengan rani ngepak anak kan di. Ditekanggo ngani anakku paling ngono. Lagu dengan laik karena dia nyanteran oleh tauhid, nyanter jaga. Karena tanam megati tidak boleh berbicara tentang Allah. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan saya mumpung saya ingat ini. Lamun toh belajar ngaji tauhid, jangan sampai mau udah ngaji no langsung degen kadun dekte orang lain dengan dengar raos. Jangan. Kenapa? Karena di sini kita termasuk pemula dulu. Kita pakai pemula. Dan yang namanya pemula
nanti dia akan banyak bentrok ketika orang yang sudah belajar agak tinggian bahasa no. Jadi kita si baru belajar, bareng ndak langsung ambil maknanya. Apa maksudnya ini? Nah maksudnya no bebet pahamin. Mbak contoh atau gunang kan kita gunang baru Allah tidak bertempat. Nengkala muntah guna MB tau nah berarti tempat. Tapi ndek selapu bahasa si gena tempat nu tentu bertempat. Nah jadi nu to gunang bahasa no ingrang arti ndak julu komen nih tapi kah maksud nu. Si maksud tidak bertempat nyata MB to gelasnya lebon tatakan no nyata ngene. Nah ini mustahil tiba Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun sekedar makna majazi, maknanya kita paham tapi untuk menjelaskan susah. Itu ndak apa-apa, yang penting zatnya fisiknya ndak di sini. Lamun fisik zatna letene hine ndek kanggo no. Lagu mun darak zat darak fisik ndek atono hanya bahasan tanok ya. Nah itu ndak apa-apa. Contoh mun dengan bajang, sayang, di mana posisiku kau tempatkan? Kau berada di hatiku. Arak ke uran atau dalam? Apa le dalam? Apa? Nah, darah tahu jelasan oh ini. Ingatan apa? Lamun ingatan, tene tahu ah. Itu sekedar dia ingat. Lagu ini yang nangis deh, ngangen nah. Nah berarti dia tene no, karena dia tak mungkin nangis lamun hanya sebatas kepala. Yang bisa membuat orang nangis itu ketika masalah itu sampai hati. Nah nangka leateng kudang tok kanak nu apa aja lu tahu kita jelasan apa leateng dah aranna ke ruana lematan dah berarti dia tene kasih sayang ngo ino ke Allah alam aku bingung aku jelasan angka kata sih kena tene tau ale atengku ya jana nah apa anu ya awak ke jauh angka tak selapu dengerti ngerti deh lapu dengerti gen jelasang mun tak ketot apa ini tak kena arana de wajahan de mada mungkin bayangan apa aja lu no ini kadang no. Nah, banyak sesuatu yang orang paham tapi dia tahu sih ya jelasan. Nah, ini tuh lu kontra dengan si bro ngaji tauhid, bedai bareng dengan si wah atah julu ngono, beswal ya ini. Beswal ya, dia tidak akan bisa sinkron saling memahami selama dia masih di pada level lekah. Ngono. Ini tuh na luwe dengan lamun nagana ini yang ngombe tuh semate apa yang namanya Al-Hallaj atau yang di Indonesia Syekh Siti Jenar itu bahasanya sementara bahasa seperti itu orang awam salah gen menilai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ratini Allah. Ini ngano. Karena ya dengan ini kenjakannya hanyut kenjakannya tenggelam dia sedang jatuh cinta dengan Allah. Jadi diri di nenek isi yang kita diri kan. Lagu angku ngukapang bareh kan katanya pihak diri jadi nenek. Kenapa orang itu tidak terima kata-kata seperti itu? Karena dia tidak selevel. Dia selevel dia pada kelas cinta. Nah coba lah muni selevel aja dek gin bangga. Hei dane, kau adalah aku adalah kau. Nah kan liuran no. Artinya nyanter sehati ya kak. Aku ini misalnya si A menyebut aku ini adalah B. Ini munda kena si B semaka kan arak dengan rosinuran tadi dulu. Kan itu barak.
Terus ikan dah barak nanti dah nu tah aku no ya no aku. Kira-kira keberatan ke dengan hilain dengan rongkat no. Iya aja rak ke dengan no. Ende yang ngombe karena dengan hino ngalamin ya masih siaran jatuh cinta tetuna dengan ini muntanu basakitan orang masih muntanu orang biasa kita nenda de egen aduh de kusadu narak ke ngano ndarak egen ngano karena manusia pada umumnya merasakan jatuh cinta. Nah, ketika waliullah atau orang-orang sekelas Al-Hallaj rahimahullah mengatakan Allah ada di sini, nah menunjuk diri. Ini adalah Allah. Ini adalah Al-Hallaj, bukan Allah. Ini, tapi Allah ini Al-Hallaj yang ngono-ngono muter bahasa dengan kenjekan mabuk cinta tak ketawaan ba ita hindi ta jatuh cinta banganga ita. Nah ngono lah. Embe contohnya bareh tuh kubada ada pesan ini ndak ada becat dia menarak dengan lon hingga nenek dia tekan Allah ndak bertempat ke nenek apa ini tok nenek lah tengku ina terus dengar dia ya Allah ndak bertempat nengura ke lah ndak ada kena dengan ini kenang oh karena harus diingat dia menarak dengan ngeraus kecauran tene tok biadi kan dia tak keberatan hino karena itu tahu tentu beli angan itu kan lagu dia mana nenek tenek le dalam tuh nenek nah ndak tak komen karena itu tuh ndak sadu itu kan karena ndak merasakan cinta kepada Allah seperti orang itu nah orang itu mending ngono ya jatuh cinta kah kita kan lelah kita nyeksa diri kita tuh tagen ini jatuh cinta le nenek ini kita kelas awam kah Islam ataupun Islam keturunan andena Hindu dengan toh ada besang tertarik Hindu kan kan no sementara alim ulama ini deh di mana Islam lepas nah ini Islam keturunan enggak alina jadi waktu itu petualangan tuh ngaku diri Islam kita aja kan itu ngaku KTP tawah Islam nah, oh nah yang ano nah jadi itu peserta lamun tale ndak bercata lu karena kan kita ini kita ngaji kena ini ngaji dasar itu jadi bes yang mulia orang kata dulu adapun makna mana tersirat kedua no jana belaun Tumma salatu wassalamu sarmada kemudian mudah-mudahan salat serta salam yang terus menerus ala Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairim man qad wahada dialah manusia sebaik-baik tauhidnya paling bagus tauhid keyakinan adalah tauhid dan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beselapuna non ini paling bagus manusia paling murah manusia paling bagus imannya paling bagus tauhidnya paling bagus akidahnya paling bagus sembahyang selapu lah serba bagus bahkan paling gagah ina kan le riwayat itu bahkan paling gagah ini kan aku nih ku setuju hi berdebat kan hi gagahan Nabi Yusuf Nabi apa siaran gagah no kan selera arak dengan hi bedang manis demen anak menojen dengan bedang asin no ina kan bino selera dengan nah jadi masalah fisik jangan relatif itu kak jadi tidak perlu kita tenggelam ke dalam ulama perbedaan ulama hi gagahan Nabi Yusuf hendik Nabi ta nai dalillah itu ulah lah karena relatif masalah pandangan yang zahir itu kan itu si putih gagah tadi lagu arak dengan dia kawan kita dengan putih nah kalau udang aja nah jadi itu relatif wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah dan begitu juga salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada wa alihi kepada keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi para sahabat wa man tabi'ah kepada yang ikut-ikut itu tabi'in tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'ut sampai tanangkahnya sabili dinil haq yang mengikuti jalan agama yang lurus ini yaitu agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira mubtadi bukan keturunan atau sahabat Rasulullah yang mubtadi yang ahli bid'ah. Di makna akidah pelajaran kitab Ahlus Sunnah lebih kena bid'ah mesti.
Le ya nah luwe kana bid'ah. Lagu ya lain para bid'ah ulama ta barang disebut bid'ah sama dengan nangka-nangka ini. Oh. Lamun ulama-ulama ta ahlul bid'ah hinang ano dengan si keluar dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah itu disebut ahlul bid'ah. Jadi sebenarnya ini al-asairah ini lamunara kitab tagana ahlul bid'ah sitama tono al-mujassimah. Bukan dianggap kafir, tapi disebut ahlul bid'ah. Mujassimah, qadariyah, jabariyah, syiah. Hino sebutna ahlul bid'ah. Dengan singgawe dosa dang dia sebut ahlul bid'ah. Sang ulama ta. Apa sih nyebutna? Fasik dengan fasik. Dengan silwe dosana. Lagu keluar dari jalur akidah ini disebut ahlul bid'ah. Maka sebenarnya kita kan layak menganggap mereka itu ahlul bid'ah. Lagu ndek tawah berkuar-kuar ni ahli bid'ah hadang ini ndek tawah ngano. Nah iya bro anjalong nakah. Ni ya ahli bid'ah. Nah ngano lah. Jadi lamun ulama ahlus sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah nyebut ahlul bid'ah, saya maksudnya no Mujassimah, pada sang Wahabi selaku itu yang dimaksud dengan ahlul bid'ah menurut ulama-ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Lagu muna ulama-ulama salafi gena ahlul bid'ah, saya maksudnya dengan segirang maulid, dengan segirang zikir, ngirim pahala peteha, yasinan le kubur inoah alil bid'ah isi namaran. Jadi tentu ino kakan semele-mele ngaranin arak ngaranin arang lo acep arak lo icip arak lo acop bayang ngaranin ngano. Jadi ndak tebla anu kah dia nyebut diri ahlus sunnah wal jamaah banda apa-apa. Sehingga karena terkonfirmasinya nama ahlus sunnah wal jamaah ini tahun 2006 itu kan ulama sedunia itu sampai ngombe ke isi teh ini. Yang ngombe ahlus nih baru ini ke ahlus sunnah wal jamaah saya nyebut diri ya. Terus luwe dengan satu sehingga dengan awam no dia nak tahu simbe ahlus sunnah silai barang si maksudnya ini kan akhirnya mufakat rapat sekitar dihadiri 200-an ulama-ulama dunia termasuk sebagian besar daripada ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Maka mereka memutuskan tahun 2006 itu kalau nggak salah di Chechnya, negara si bantu Rusia negara Chechnya itu tempat musyawarah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Apa musyawarah hanga ini isinya selaku ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Nah, akhirnya di sana diputuskan bahwa yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu maksudnya adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka antena paham dengan antena keruan himbeo kenana sang dengan awam sambung bianangka. Jadi aran itu terumbuk ya. Marabasan malik kita ulang malik. Ahlus sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah awil Maturidiyah ino aran nangka. Yang ngombe itu angano aran nangka ekan piran ekan tahun 2006 ulama dunia sepakat ini aran tanaka. Lamun esa ahlus sunnah wal jamaah di iteh no. Jadi ndik definisi yang aran ini. Jadi ndak mau tahu arti aran ini. Sehingga lamun tagih ngadu arti aja selapu gen ngaku. Nah, jadi sepakat ulama mengatakan yang ahlus sunnah wal jamaah yang dulu itu ditambah namanya ahlus sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu hasil musyawarah mereka. Dan sebagian juga mengatakan bahwa Wahabi itu laisa min ahli sunnah wal jamaah wa Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi hino ja ndek iya hino. Jadi ulama ini bercerita ndek iya no ahli sunnah. Lagu iya ngaranin diri kambeng ngaran kan alur wah arana ahlus sunnah wal jamaah. Lagu ita jana ahlus sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah au al-Maturidiyah. Ino beda aran. Nah itu terjadi
sekitar tahun 2006 kalau saya nggak salah. Kalau negaranya saya nggak salah, Chechnya itu. Negara aku ingat Asia mantu-mantu perang Rusia, Chechnya itu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana dikuatkan. Nah, itu definisi simbe kanana Ahlus Sunnah menurut ulama sekarang, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah wal Maturidiyah. Nah, nengka embelangan tagin nau bahwa ita kenana si nyebut Ahlus Sunnah le kitab-kitab hino. Apa ini Imam Nawawi dalam kitabnya As-Sharh Sahih Muslim? Apa ini? Idza atlaqa Ahlus Sunnah fahum al-asairah wal maturidiyah. Ini kalimat beliau. Apa artinya? Ketika ada kutipan, ungkapan, ongkat, bahasa atau tulisan dalam ulama-ulama menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah al-asairah wal maturidiyah. Jadi dulak belo dengan Ahlus Sunnah ngerti yo ini maksudnya. Nah lagu le akhir zaman ini luwe yang aku aran ino untuk narobok al-asairah wal maturidiyah. Aran manusia Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi ya nyusun ulang kan layak kan juga karena ini sejarah ringkas lagu terlalu layak ini ku tahu akan jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai induk ilmu tono dengan ilmu kan jadi darat dengan beda pendapat aran saya guru no masih hidup guru si saya itu pun ini ya beda pendapat padahal saya pendengar no beda pemahaman no beda dan itu tidak mustahil. Nah binta guru saya pun ada beda pendapat akhirnya setelah Rasulullah tiada yang jadi guru sahabat. Nah itu masih aman yang tabekah. Nah akhirnya di akhir masa sahabat atau di awal masa tabi'in karena Hasan Al-Basri itu khilaf ulama, ada yang menganggap dia udah masuk golongan sahabat, ada yang menganggap dia tabi'in. Terlepas dari pendapat itu, satu-satunya muara ilmu itu adalah Hasan Al-Basri. Nah, ternyata muridnya nekalwe kan? Muara ilmu cuman Hasan Al-Basri. Muridnya ini beda pendapat. Begejuh, apa ini ara? Ne. Inang ano. Berbeda lah angkat guru Malik. Nah, sepak lah hangan nak urah. Inang ana urah. Ino to nara aran Mu'tazilah gara-gara yang nyedik diri ino. Nangano lah muncullah di sana Mu'tazilah, Qadariyah. Pokok lui wah kah? Iktizal urah nyedi. Nah, lui lah tono itu singkat ceritanya. Nah, sampailah di sana ada salah satu yang namanya Mujassimah. Nah, apa ini Imam Nawawi? Idza qala apabila orang mengatakan Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan, maka Mujassimah. Ini Imam Nawawi nih dalam syarah sahih Muslimnya. Yang nyarahang hadis Muslim apa katanya? Apabila ada orang mengatakan Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan manusia, itu Mujassimah. Lagu ndekman kafir. Lagu munagana Allah punya tangan esak tono kafir. Lagu na sambung lagu ndekna pada sama manusia sekedar batas Mujassimah. Nah belo ya jari ya. Singkat semua punya nama sendiri. Ada yang bernama Syiah, ada yang bernama Mu'tazilah, ada yang bernama Syiahnya itu Rafidah macam, ada yang bernama Jabariyah, Qadariyah macam lah kelompok aran ino. Nendek na bedayaran si ngulu le Hasan Al-Basri. Pengajian induk silai okah dar aranna si nyedi hino ara-aranna pada yang kelompok inta bekah. Hah? Mia bukan bikin nama sebenarnya. Pegawai jadi aran. Nah, kelompok dan itu diakui. Nah, ini yang jadi diri sedik diri kelompok sedik diri arana. Dan yang paham ikut dan setuju tentang paham itu ikut. Nah, masing-masing arannya beli yang tabekah. Nah, kan masing-masing membela pendapat sendiri.
punya nama semuanya. Dan yang tidak punya nama yang masih di Hasan al-Basri. Nah, inilah. Wah, ini singkat cerita, hine ngembang selapu, na ngembang. Jadi ndak pada visual wah jelas. Oh ini tono, ndak saling ngaku. Andena dengan Mu'tazilah no tersebut Ahlus Sunnah tidak. Ande Mu'tazilah aku masing-masing pede terhadap nama dan kelompok sendiri. Nah, apa kejadian terus? Setelah itu besar semua, akhirnya yang paling banyak dominan orang itu ada di Hasan al-Basri. Karena banyaknya, sementara itu sedikit, ini untuk nagana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pun tidak dinamakan. Cuman dengan wah ketagihan benani ngaji nih, dia ganani Hasan Basri. No Sunnah Jamaah. Nah ngenodang terus bergulir perkembangannya seperti itu. Nah, sehingga si lain-lain ini nih mulai wah keras. Artinya di agen ngembang kah. Nah, mulai ya terus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita Ahlus Sunnah masih baikna langan arti. Nah, ngano kah. Nah, termasuklah salah satu kelompok itu yang disebut dengan Mujassimah. Ini keterangan Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslimnya. Lalu kita masuklah kepada wa ba'du, masuk kepada isi kitab fa'lam biwujubil ma'rifah, ketahuilah sesuatu yang wajib kita ketahui, yaitu pertama min wajibilillah, sifat Allah yang wajib. Isrina sifatan, ada 20 sifat. Nah, inilah dasar kitab. Mulai kita tamale sifat 20. Dalam kitab lain dia dibagi, ada sifat wajib, ada sifat mustahil ini dulu. Nah, terus sifat pertama wajib. Lamun ini aja arak sifat si wajib 20. Si mustahil ndek man sebut dia. Pasti ini dia mana tutup 20 tu agin sebut. Aku arak sebagai rangkana ta sok tahu sifat terbagi menjadi 2, arak si wajib, arak si mustahil. Ada juga yang membagi 3, wajib, jaiz, seperti itu. Nanti ada juga yang membagi menjadi 4. Ingat sifat nafsiyah, maknawiyah, ma'ani, salbiyah, macam. Aku intinya 20 ini dong. Nah jadi sebagai penutup anjuran dah buat paling. Kan girang dengan lain santren lagu angin deh. Wujud tidak bako. Arah ida apal ini? Ibu apal nebelian suara anda bareng sekali. Wujud tidak bako. Mukhalafatul hawadithi. Qiyamuhu bin nafsi. Wahdaniyat. Qudrat iradat. Ilmu hayat, sama basar kalam, qadirun muridun, alimun hayyun sami'un, basirun mutakallimun. Cukup 20. Saya nggak udah kadu berdengah-dengah. Umur-umuran ini kan dengah papu. Nangano, ininya dengah papu kalah-kalah ina. Nah, cang HP ini jelu. Dini pedam mun di abah HP. Payu yang aneh. Ukutan na beli anak ni HP petana. Nah, ini udah kadu berdengah. Dit lamun na ino udah kadu berdengah, deket lebih beyak. Dia tahu apalah lagu jemak de mana belian kejekin denger i. Rasa kuah aku denger kena ini kah. Ina ngano, karena rekaman kejekan apa cek kino arak le dalam. Ino kak kenapa no. Terus we TikTok ko ina. Tahu abaran TikTok. Di luwean dengan mama nak terbanding deh dengan umur-umuran ini tapi jauh loyan dengan Dina hitam model HP.
luwean tau no ita bene-bene tau no angkon nano terus manjur ya dengan ini termat berubah terus lo nih ya kalbet denger lagu nah puputan anak dek bitau pada anak nih aku lai angkung ngurus kamu ngane dia tau iya nganu papuna sang HP jadi hino sifat 20 kadu mun arak nyampai ida yang kini baca nak kan yang dia ada menangan undi bada daripada ida arak telu bata tahu ke lagu arak telu ngono bita 20 kan ngono ita tahu hita apa sifat 20 baino 20 terbaca kan bau ta golang nang kaya arak telu kaduna tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah tauhid asma wa sifat uluhiyah rububiyah tangin ngono kaya arak telu nah ngono padahal pada adang metode na sebenarnya salah kayak telu tauhid de tatu no masih cuman caran tah marakantin baru arak dua sih pak de luwe bagi no arak si mustahil arak si wajib no kedua kan inde 4 kedua masih apa no nafsiyah salbiyah ma'ani ma'nawiyah oh ini yang pira rukun sembahyang 13 sebut dek wah 13 ini sebut ketua dang metode ujung-ujung apa pada nah ini orang tuh beda barah ketika ada berpindah seperti itu saja. Bismillahirrahmanirrahim Rabbana fana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qurbatil lana fi dinina ma'alil qutri unsa wa zakka Rabbi waqina wa waqihum lima taqadun qawlan warzuqil kullaha lalan daima wa ahilla atqiya ulama nahzabil khairin ربنا أصلح لنا كل الشؤون وعاقبنا من رضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء ذات الوطن واحفظنا دائما من الفتن على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء ذات الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء ذات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابين الغرى أمرت كفا سبحت بها وأروى بالجيش بماء الهمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبعدي وظهيري أمرت كفا سبحت فيها الحسى وأروى بالجيش بماء الهمير على معاشي
وباطني وظاهري أمرتك قد سبحت بها العصا وأدوات الجسد ماء هامري ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.